Baik, Bismillah, kita mulai. Ustaz saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Bismillah, nabda'u darsana insyaallah fi hadzal yaum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita curahkan terhadap teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga belajar kita ini menjadikan kita itu bertambah paham dan kita bisa mengamalkan apa yang kemudian sudah kita pelajari, terutama untuk bisa memahami Al-Quran. Kalau kata guru kami, rezeki itu tidak hanya sebatas materi, tetapi kita bisa paham Quran sebagaimana pemahamannya para sahabat, pemahamannya para tabi'in, itu juga rezeki yang luar biasa kata beliau. Dan mungkin ini bedanya kita ya. Kita tidak hanya eh, mengumpulkan materi-materi untuk kebutuhan hidup kita di dunia, tapi kita bisa berusaha untuk memahami syariat ini sebagaimana mestinya, gitu. Jadi kalau kata eh, guru kami juga, Ustaz Rahmat Selabib, kita itu berusaha untuk memahami teks sebagaimana yang diinginkan teks, bukan yang eh, diinginkan kita, gitu. Nah, itu butuh ilmu alat yang mendalam supaya untuk sampai ke sana. Nah, misalnya ketika kita membaca Quran, kemudian kita dapati ada kalimat yang mana Fir'aun itu mengatakan kepada para penyihirnya di sana, la yusallibannakum fi juzu'in nakhli. Jadi Allah menyampaikan, mengabarkan tentang perkataan Fir'aun ketika adu sihir itu kan. Kalau para penyihirnya itu membuat tali menjadi tongkat, kalau Nabi Musa mengeluarkan mukjizat. Kemudian ternyata para penyihir itu mereka masuk. Nah, jadi para penyihir itu kan kemudian masuk ke dalam jadi pengikutnya Nabi Musa. Kemudian Fir'aun mengatakan la yusallibannakum fi juzu'in nakhli. Nah, di sana menggunakan kata fi, harfu jar. Juzu'in nakhli itu kalau secara makna dia ala juzu'in nakhli, di atas pelepah kurma gitu. Di atas pohon kurma. Namanya disalib itu nggak mungkin di dalam pohon kurma. Tetapi Allah itu menggunakan kata fi. Fi itu bermakna zorf, kalau kita terjemahkan di dalam, gitu. Nah, maka kenapa tidak digunakan kata ala gitu? Nah, ini pasti punya maksud yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan ala. Kalau disalibnya sebenarnya tetap di luar gitu. Tapi secara pengungkapan, Fir'aun menggunakan kata fi, tidak menggunakan kata ala. Nah, ini bermakna bahwa menunjukkan saking marahnya kondisi Fir'aun waktu itu, sehingga dia mengucapkan dengan kata-kata ini. Ini mengungkapkan tentang kondisi Fir'aun yang begitu marah.
Sehingga kalau ala itu kan dia namanya disalib, kalau di gambaran di luar itu kan misalnya dia ditali di luar, dia masih dalam keadaan yang longgar gitu ya. Tapi kalau fi itu kan benar-benar eh, ketat ya disalibnya seperti itu. Nah, sehingga penggunaan kata-kata begini itu hanya bisa kita pahami kalau kita baca tafsirnya, tapi kita punya ilmu alat. Ilmu alat yang perlu kita kuasai itu empat. Satu salah semuanya. Satu nahwu, dua sorof, tiga balaghah, empat mantik. Nah, empat ilmu ini yang harus kita kuasai untuk bisa menjembatani kita betul-betul memahami Quran gitu. Karena tidak mungkin Quran itu menggunakan diksi yang kemudian tidak ada makna yang diinginkan dengan perubahan lafaz-lafaz tersebut. Sebagaimana yang beberapa kali saya contohkan ya, seperti itu. Nah, maka nanti untuk bisa paham itu perlu empat ilmu alat itu. Nahwu, sarafnya, balaghah. Nah, untuk paham balaghah itu nanti dia perlu nahwu saraf dimatangkan gitu ya, ilmu sarafnya gitu. Nah, termasuk misalnya ini, saya gambarkan sedikit biar kita punya gambaran kenapa ilmu saraf itu begitu penting. Misalnya di sini nanti ada pembahasan isim jamid, ada ismu ain, ada ismu maknan, ada isim mustaq. Kita akan betul-betul kepakai ini itu ketika nanti belajar balaghah. Jadi misalnya dalam balaghah itu kan dia punya tiga ilmu cabang ya. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badiah. Ilmu bayan itu dia nanti belajar tiga cabang ilmu. Ada majaz di sana. Sering tuh di Quran menggunakan kata majaz. Dia menggunakan kinayah, ya. Dia menggunakan tasbih, memiripkan sesuatu dengan sesuatu seperti itu. Nah, ketika nanti kita belajar isti'arah, salah satu syaratnya itu adalah dia menggunakan isim jamid atau ismu ain. Nah, nanti akan betul-betul kepakai di sana, insya Allah. Nah, itu sedikit pengantar dari saya supaya kita makin semangat untuk kemudian belajar ilmu alat. Ilmu alat. Nah, sekarang kita perinci lagi untuk yang mudhari. Kemarin kan kita selesai di madi. Yang pertanyaan dari Bu Rita, saya sudah seminggu menunggu jawaban dari guru saya. Karena saya coba cari sendiri, qadarullah belum dapat. Saya tanya guru saya juga belum ada jawaban dari beliau. Nah, nanti semoga ada jawaban ya tentang tabaroka kemarin. Nah, kita mulai dari yang al-fi'lul mudhari. Ini juga khulasah, ringkasan-ringkasan yang sebelumnya. Yang pakai ini saja. Jadi, apa itu mudhari? Nah, fal mudhari'u huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtaranin bi zamanin yahtamilul hal wal istiqbal. Jadi fi'il mudhari itu dia madalla, fi'il yang menunjukkan ala makna. Jadi dia punya makna. Yang nggak punya makna itu huruf. Yang nggak punya makna itu huruf. Nah, huruf itu hanya bisa dipunya makna kalau sudah bergabung dengan kata yang lain. Makanya huruf itu definisinya beda seperti mudhari. Yang punya seperti fiil. Yang punya makna itu dua, isim, fiil. Itu punya makna sendiri. Fi nafsihi pada dirinya muktaronin bizamanin. Dia punya waktu. Apa waktunya mudhari? Yahtamilu, ihtamala yahtamilu. Memungkinkan al-hal wal istiqbal. Jadi waktunya itu bisa hal itu waktu sekarang, berarti sedang dikerjakan. Atau bisa bermakna istiqbal, istiqbal itu akan datang. Nah, nanti ada cirinya gitu. Kalau misalnya ada kata yang menunjukkan dia itu bermakna sekarang, berarti fil mudhari itu memang bermakna sekarang. Misalnya kita mengatakan
Yadhabu Zaidun al-ana. Al-ana itu kan artinya sekarang. Berarti yadhabu itu bermakna hal, bukan istiqbal. Tapi kalau misalnya dia mengatakan sayadhabu, akan pergi, berarti bukan hal, tetapi istiqbal maknanya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada tanda dia ada hal atau istiqbal, berarti maknanya bisa dua. Bisa bermakna hal, bisa bermakna istiqbal. Nah, ketika di kondisi itu, maka yang lebih dominan sebenarnya bermakna hal, sedang dikerjakan. Contohnya apa? Yakfuru. Maka yakfuru ini bisa bermakna sedang atau akan. Akan apa? Kafir misalnya. Yunfiku menginfakkan. Yajtami'u berkumpul. Nah, apa tandanya fil mudhari wa alamatuhu an yakbalas sin. Dia bisa menerima sin, bisa menerima sin. Sin ini disebut dengan harfu tanfis. Dia bermana akan, tapi waktunya dekat. Waktunya dekat. Au saufa bisa menerima saufa. Kalau saufa dia bermakna akan tapi masih lama. Nah, di Quran itu kita akan sering ketemu. Di surah At-Takasur misalnya. Kalla saya lamun. Lamun. Nah, lamun berarti fi'il mudhari. Ada sin di awalnya. Au lam bisa menerima lam. Berarti di Al-Ikhlas misalnya lam yalid walam yulad. Berarti yalid itu fi'il mudhari. Yulad fi'il mudhari. Kenapa ada lam? Aulan bisa menerima lan. Misalnya di Al-Baqarah lam taf'alu walan taf'alu. Berarti taf'alu itu fi'il mudhari. Nah, jadi kalau kita ini tanda saja, tapi tidak mesti ada. Kenapa saya mengatakan tidak mesti ada? Contohnya di misalnya di atas ini ya, yunfiku. Ini kan tidak ada sin, tidak ada saufa, tidak ada lam, tidak ada lan. Tapi kalau kita ketemu sin, ketemu saufa, ketemu lam, ketemu lan, berarti fiil mudhari di depannya. Mislu saya kulu, dia akan mengatakan. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Lam yalid, dia tidak beranak. Lan tardo, tidak ridho. Misalnya di Al-Baqarah juga itu di halaman 19 ya, paling atas tuh ada. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo. Ya. Nah, nanti tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Karena lan ini amil nasab. Kalau lam itu amil jazm. Nah, kemudian istiqoknya ya. Jadi yuk khadul mudhari minal madi. Jadi dibentuk atau diambil itu fi'il mudhari dari fi'il madi. Biziyadati harfin dengan menambah satu huruf min ahrufil mudhara'ati fi awali. Jadi fi'il mudhari itu selalu ada huruf mudhara'ah di awalnya. Baik itu hamzah, baik itu nun, ya, ta. Kalau kita ketemu hamzah di awal fi'il mudhari, berarti fa'ilnya pasti domir mustatir ana. Jika kita ketemu nun di awal fi'il mudhari, pasti tidak ada yang lain. Fa'ilnya domir mustatir nahnu. Karena hamzah itu hanya di satu tempat, di domir ana. Kalau nun itu hanya di satu tempat juga, di nahnu. Nah, kalau ya itu di berapa tempat? Empat. Di huwa, huma, hum, sama hunna. Nah, yang paling banyak tak ya. Di anti, antuma, antuna, anta. Di apa namanya? Hiya, huma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu diawali pakai tak rata-rata. Nah, kemudian
anwa'us sighatihi ya. Jadi bentuk-bentuk dari fi'il mudhari itu sendiri. Yang pertama, binazri ila hurufil asliyati waz zaidah. Dengan melihat apakah dia itu asli atau tambahan. Maka ada mujarrad ya. Misalnya yaf'ulu karena dia dari fa'ala. Cuma ketambahan huruf mudhari'ah saja. Tidak ada huruf tambahan yang lain. Yufa'lilu misalnya. Ini dari kalau yaf'ulu dari sulasi mujarrad, kalau yufa'lilu ini dari rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu. Ada yang mazid, berarti selain dari sulasi mujarrad, misalnya yuslimu, yuslimu ini dari aslama. Aslama itu wazannya af'ala yuf'ilu. Aslinya yu'af'ilu. Hamzahnya dibuang untuk meringankan. Kemudian yunfiku ini dari anfaqo yunfiku. Yubaddilu ini dari baddala yubaddilu. Wazannya fa'ala yufa''ilu. Nomor dua, binazri ila adadi hurufihi. Jadi kalau kita melihat dari jumlah fi'il mudhari itu ada yang tiga ya. Misalnya yaf'ulu yang dilihat tiga itu dari madinya. Misalnya fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu. Ada yang rubai. Rubai ini dilihat juga dari fi'il madinya, tidak dilihat dari mudhari'nya. Kalau mudhari'nya ini 5 huruf sebenarnya. Yuf'ilu ini asalnya yu'af'ilu. Tak besarin lagi ya. Aku besarin. Nah, khumasi ini juga sama, melihat dari fiil madinya. Fiil madinya maksudnya 5 huruf. Kalau sulasi madinya 3 huruf, rubai 4, khumasi 5. Contohnya yanfa'ilu. Tadi kata infa'ala, yanfa'ilu, infi'alan, munfa'ilun, munfa'alun, infa'illa, tanfa'il, munfa'alun, munfa'alun. Yafta'ilu dari ifta'ala, yafta'ilu. Yatafa'lalu dari tafa'lala yatafa'lalu. Kemudian sudasi 6 huruf. Mislu yastaf'ilu dari istaf'ala yastaf'il. Yaf'au'ilu ini dari if'au'ala yaf'au'ilu. Kemudian yaf'anlilu ini dari if'anlala yaf'anlilu. Nomor 3, kalau dilihat dari failnya disebut atau tidak. Nah, ini ada maklum, ada majhul. Kalau maklum berarti ada failnya. Kalau majhul tidak ada fail, tapi yang ada naibul fail. Contoh yang maklum, yaf'ulu, yufa'ilu, yatafa'alu. Kalau majhul dia punya tanda di dhammah awalnya, di fathah 1 huruf sebelum terakhir. Ini dhammah awalnya di fathah 1 huruf sebelum terakhir. Nah, berarti kalau tidak terpenuhi syarat ini berarti dia maklum. Ada failnya di situ. Yaf misalnya yuf'alu, yufa'alu, yutafa'alu. Kemudian binazri ila ma'mulihi ya. Dengan melihat kepada yang dia diamili ya. Dikenai faktor yang menyebabkan dia bisa berubah ya. Maka nanti mudhari itu ada yang muta'addi. Muta'addi itu berarti butuh maf'ulun bih. Misalnya yudkhilu, yukabbiru, yastaghfiru. Ada yang lazim. Lazim itu berarti hanya berhenti pada fa'il. Misalnya yadkhulu, masuk. Masuk itu kan tidak butuh maf'ulun bih. Yanqasimu, terbagi. Yusbihu, asbaha yusbihu, maksudnya berada di pagi hari. Kemudian kelima, binazri ila binaihi wa i'rabihi ya. Melihat dari sisi dia mabni dan mu'rab. Kalau madi semuanya mabni, tapi kalau mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu hanya di 2 tempat sebenarnya. Kalau yang mabni itu satu, kalau mengikuti domirnya ada di hunna, itu dia mabni. Kemudian di antunna, ini juga mabni.
Sehingga mau dia kemasukan amil nasab, amil jazm tidak akan berubah. Yang berubah nanti kedudukannya saja. Misalnya fi mahali nasbin, fi mahali jazmin gitu. Tapi secara tanda dia tidak berubah. Kemudian dia mabni lagi fi'il mudhari itu ketika kemasukan nun taukid. Dia mabni. Kayak tadi ya, la yusallibanna, yusallibanna. Ada nun tasydid di belakang. Nah, ada yang mu'rab. Mu'rab itu dia punya apa namanya? Tanda rofa misalnya. Nah, ketika rofa contohnya yadhabu. Ketika nasab misalnya lan yadhaba. Ketika jazm misalnya lam yadhab. Artinya kapan kita nasab? Kalau ada amil nasab. Kapan dijazm? Ketika ada amil jazm. Jika tidak ada amil nasab dan amil jazm, berarti pasti rofa dia. Sehingga kalau kita ketemu fi'il mudhari, kita ditanya misalnya, ini i'rabnya apa? Tinggal kita lihat sebelumnya. Ada amil nasab enggak? Enggak ada. Amil jazm tidak ada. Oh berarti rofa. Nah, tinggal nanti kita cari tahu. Dia rofanya dengan apa? Karena fi'il mudhari itu kan nanti terbagi tiga ya. Ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir, ada yang af'alul khamsah. Nah, tiga lagi kayaknya. Binazri ila maknahu. Kalau dilihat dari sisi maknanya, mudhari itu ada yang dikenai taukid. Misalnya yakhrujanna, berarti betul-betul ada kepastian pergi. Kalau kemasukan nun taukid sakilah, ini maknanya istiqbal, bukan bermakna sekarang. Jadi nanti kan mudhari itu tadi ya di awal dia bisa bermakna hal, bisa istiqbal. Kalau kemasukan nun taukid mau sakilah, mau dia khafifah, maka maknanya nanti akan bermakna istiqbal. Yukabbiran ya. Kemudian ada yang tidak dikenai taukid. Berarti tinggal kalau nggak ada nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Misalnya yakhruju ini pergi keluar. Yukabbiru, kabir itu dari kabbaro yukabbiru, memperbesar ya. Nah, kemudian dengan melihat kepada tasrifannya, ada yang jamid, ada yang mutasarrif. Jamid itu dia hanya ada dalam satu keadaan, misalnya yahitu bimana yasihu. Nah, ini dipahami dari kalam Arab ya. Sehingga mereka tidak pernah mendengar yahitu itu diungkapkan dalam bentuk madi dan amarnya. Yasihu itu artinya berteriak. Ada yang mutasarrif. Kalau mutasarrif dia punya madi, punya mudhari, punya apa? Punya masdar ya. Isim fa'il sampai isim alat. Misalnya yaktubu, yusabbihu, kemudian yu'amilu. Nah, terakhir binazri ila quwwati hurufihi wa dha'fihi. Dengan melihat kepada kuat hurufnya atau lemahnya huruf. Kuat ini maksudnya adalah huruf-huruf dari fi'il madi itu dia selalu muncul dalam tasrifan dari madi sampai isim alat. Kalau dha'fi itu kadang dia muncul, kadang tidak. Misalnya yanzuru aslinya kan nazara, nun, dha dan ro. Nah, nazara ini dia disebut fiil yang sahih, kuat. Kenapa? Karena dia akan muncul di semua tasrifannya. Tapi kalau mu'tal itu tidak muncul di setiap tasrifan. Misalnya yanha. Ketika kita bilang, nah misalnya di isim fa'il itu nanti hilang huruf ininya. Dia hilang. Ya tadi juga sama. Di isim fa'il nanti hilang. Misalnya qadha yakdi kan jadi qadin ya.
Nanti jadi kayak gitu. Padahal aslinya itu kan kodok. Ada alif maksurahnya di sana. Dia punya huruf sakit karena dia tidak bisa muncul di semua tasrifannya. Nah, nanti ini kita akan ketahui melalui proses i'lal nanti di jilid ketiganya insya Allah. Nah, mungkin itu dulu Ustadz Sadah sebagai awalan untuk mudhari ya. Kita masih ada satu nanti untuk yang amarnya. Silakan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dulu ya. Tafadhol. Nah, misalnya kalau kita buka Quran, Ustadz Sadah, ini yang tadi ya. Kita coba cek-cek yang mudoreknya misalnya. Atau mati kan kita sudah lewat ya, lewat. Nah, misalnya ketika kita baca Quran itu, nah kita sudah bisa mulai tuh, misalnya menebak-nebak ya. Bukan menebak harusnya. Kita sudah harus tahu persis dia ini isim, fiil atau huruf misalnya gitu. Ini random aja tadi saya buka. Nah, misalnya kita ambil di sini. Kita ambil di sini. Nah, ketika kita baca awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ketika baca gitu, nah, ada bagusnya kita berhenti gitu. Kita berhenti di sini tuh. Habis itu kita teliti, teliti katanya. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan minggu lalu ya. 2 minggu lalu apa berapa? Jadi, kalau nggak salah minggu lalu. Jadi satu huruf yang kita baca di Quran itu kan dia dapat 10 gitu. Tapi berbeda dengan orang yang dia paham ini madi, mudhari atau amr gitu. Ini isim fiil atau huruf gitu. Atau misalnya dia paham i'rabnya itu lebih dalam lagi nanti lebih banyak lagi pahalanya. Makanya kata Dr. Yusril ya, Syekh Dr. Yusril itu beliau mengatakan di dalam kitab At-Tibyannya beliau nulis kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi makanya di Quran itu dikatakan gini, hal yastawiyal ladzi gimana ayatnya? Hal yastawiyal ladzi apakah tidaklah sama ya'lamuna wala ya'lamun. Jadi tidak sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu gitu. Makanya orang yang paham eh, bahasa Arab itu akan berbeda pahalanya dengan orang yang membaca dia nggak paham bahasa Arab. Misalnya ketika dia baca itu dia tahu, oh misalnya ini tuh fi'il mudhari gitu ya. Oh ini ada anna. Allah ini oh dia nasab gitu misalnya. Kenapa? Karena ada anna. Misalnya. Ya'lamu ini mudhari gitu ya. Yusirruna ini mudhari lagi. Yu'linuna ini mudhari lagi misalnya. Waw ini huruf ataf gitu. Nah, kata saya Yusril gitu ya. Kalau kita itu bisa paham seperti itu, bahkan
itu pahalanya bukan 10 per hurufnya kata beliau, tapi dapatnya 700 katanya. Per hurufnya dapat 700. Nah, lebih banyak lagi pahalanya orang yang paham tafsir. Karena dia bisa mentadaburi sekaligus membaca Quran. Jadi kan kalau kita baca itu, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun gitu. Jadi, apakah mereka itu tidak mengetahui ya? Annallaha bahwasannya Allah dia mengetahui, ya'lamu mengetahui ma yusirruna, apa yang kemudian mereka sembunyikan, wa ma yu'linun dan apa yang mereka nampakkan. A'lan itu mengiklankan. A'lana yu'lin. Nah, ditambah lagi kita bisa tahu nih, misalnya ya'lamu nih em, dia mujarad apa mazid gitu. Kalau mujaradnya apa? Ya'lamu ini kan 4 huruf, berarti madinya 3 huruf gitu. Berarti sulasi mujarad kan? Alima ya'lamu. Yusirru ini kan kalau kita wazankan eh yufa'ilu ya. Yufa'ilu. Cuma kena i'lal dia, akhirnya jadi yusirru. Sarro yusirru. Dia sulasi mujarad. Afan. Sarro yusirru. Dia sulasi mujarad. Yu'linun dari a'lana yu'linu. Berarti dia sulasi mazid gitu. Nah, itu bisa kita praktekkan di situ, ilmu sorof gitu. Jadi setelah nanti ustadz-ustadz itu baca satu ayat, coba dipahami dari sisi bahasa Arabnya dulu ya. Misalnya baca lagi. Kalau udah selesai gitu kan, dibaca lagi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Nah, dicari lagi. Minhum, min ini huruf jer misalnya. Hum ini dia majrur gitu. Dan di antara mereka itu ummiyuna, maksudnya berarti isim. Ummiyun. Nah, jamak muzakkar salim ya. La ya'lamuna, la-nya huruf nafi ya. Kemudian ya'lamuna ini fi'il mudhari. Al-kitaba menjadi maf'ulun bih. Illa dia huruf istisna misalnya. Wa innum illa yazunnun. Yazunnunnya fi'il mudhari lagi. Jadi nanti bisa praktek sambil baca Quran. Karena kalau kita prakteknya mungkin lewat kitab langsung susah gitu. Karena nggak ada harokatnya kan. Nah, paling bagus praktek lewat Quran. Seperti itu. Nah, kita coba praktek di ayat 79. Salah, misalnya. Kita cari madi dan mudhoreknya jika ada. Ayatnya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Kita cari madi dan mudhoreknya ya. Kita coba nih praktek langsung. Oke, Ustadz Sadah semuanya. Dari atas sini ya, yang sini kira-kira mudhari sama madinya yang mana? Yaktubuna san. Yaktubuna Yaktubuna mudhari. nih, fi'il mudhari kan dia. Kemudian mana lagi? Yaquluna. Yaquluna. Yakuluna. Terus Yashtaru. Yashtaru. yashtaru nih. Terus Katabat. katabat Obat. nih, di bawah. Terus Yaksibun. 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 Nah, kemudian setelah kayak gitu kita coba teliti lagi nih. Misalnya yaktubuna. Yaktubuna ini mudhari. Dia sahih akhir, mu'tal akhir atau af'alul khamsah. Af'alul hamzah. Af'alul Nah, khamsah. dia Wawu. termasuk af'alul khamsah. Kenapa? Karena ada waw Nun. nun di belakang. Nah, berarti tanda rofaknya dia dengan nun kan? Dengan adanya Fa'ilnya mana?
Fa'ilnya Wow. waw ini. Wow. Berarti terjemahannya kataba itu kan menulis. Kalau yaktubuna berarti Mereka menulis. iya, Mereka mereka menulis. menulis. Fawail, wail itu maksudnya celakalah. Tapi ada juga neraka wail nih. Well, Hmm. Jadi celaka lilladina kepada orang-orang yang yaktubunal kitab. Mereka menulis kitab bi aidihim. Aidin, aidin ini kan jama dari kata yadun, Ya, Dun. tangan. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Summa yakuluna, kemudian mereka mengatakan. Yakuluna dari kola, yakulu, sulasi mujarad. Soalnya. Yakuluna juga sama. Itu af'alul khamsah. Gitu. Mereka mengatakan hada, ini min indillah, dari sisi Allah. Liyashtaru bihi tamanan qalila. Lalu lamnya lam ta'lil, agar yashtaru, lam ini ambil nasab ya. Lamu bermana kai, agar. Yashtaru aslinya yashtaru, Yastaruna. yashtaruna. Tapi karena li itu ambil nasab, kalau af'alul khamsah tanda nasabnya dengan menghapus nun. Makanya liyashtaru, mereka istaro itu men- menukar ya, Menukar. menjualnya, wow. menjualnya bihi, dengannya itu samanan qalila, harga yang sedikit Ya, gitu. murah. Sedikit. Nah, Ya. seperti itu. Kalau kata bats fil apa dia? Fil madhi. Fil madi ya. Jadi tanda fil madi itu diantaranya bisa kemasukan tak sukun. Jadi kalau ada tak sukun di akhirnya itu pasti fil madi. Kata bats. Failnya mana? Failnya di sini. Iyat itu kan dia anggota badan yang berpasangan. Makanya dihukumi mu'annas. Aidin, tangan-tangan. Tapi tanda rofanya dhammah muqad daroh. Kemudian yaksibun juga fiil mudhari. Jenisnya af'alul Khamsah. khamsah. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lagi misalnya setelahnya. Ini paling bagus tuh kita praktek di Quran. Jadi nanti Ustaz diusahakan sambil sering-sering baca Quran gitu ya. Nanti di apa ya, dibedah seperti ini gitu. Kalau bisa lebih dalam lagi misalnya kayak tadi gitu. Misalnya dilihat dari berbagai sisi. Ini mudhari'nya dalam jenis apa gitu. Dia jamid atau mutasorif. Oh ini mutasorif. Bisa ditasrif misalnya. Atau dilihat dia maklum atau majhul. Oh ini maklum. Berarti kita harus cari apa namanya? Harus cari maf'ulun bihnya mana misalnya seperti itu. Nah, di ayat 80 misalnya ini surah apa sih? Al-Baqarah ya, suratul Baqarah. Wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله لا تعلمون. Nah, kemudian di sini di ayat 80 wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kita cari lagi fiil madi mudhari. Oke, fiilnya mana saja? Kira-kira Kolu, Qalu. qalu nih. Dah. Terus tamasa, Tamasan. tamassa, ya, tamassa. Kemudian Kul. kul. Terus Attakhad. akhoda, at-takhadtum, at-takhad. Terus ahdu, Yukhlifa. yukhlifa. yukhlifa, Terus mana lagi? Am takuluna. Takuluna. yuduna,
Kemudian تعلمون Ta'lamu. ta'lamu ta'lamuna. Ini banyak nih fiil yang sudah kita dapat. Nah, nanti di Nahwu Tatbik itu minggu Senin besok kita akan belajar 5 tanda isim. Yang kalau kita ketemu tanda itu pasti dia isim. Di antara tanda isim itu tanwin. Setiap yang bertanwin pasti isim. Nah, jadi hal pertama yang harus kita bisa tahu ketika akan membaca satu kitab itu kita harus bisa bedakan dulu mana isim, fiil, huruf. Nah, untuk bisa mulai membedakan itu baca yang berharokat. Nah, yang berharokat itu Quran kita itu. Quran itu yang lainnya ada sih harokatnya gitu ya. Tapi lebih banyak yang tidak berharokat. Misalnya isim itu tandanya tanwin. Setiap yang bertanwin pasti isim. Nih, ayaman isim. Ma'dudatan isim. Kemudian ahdan isim. Kemudian mana lagi? Oh, udah. Nah, nanti tanda isim itu juga ada alnya di awal. Setiap yang beral pasti isim. Nah, al ini anar berarti isim. Kemudian Allah isim. Nah, kemudian oh udah nggak ada. Misalnya begitu. Nah, jadi kita mulai bedakan isim, fiil, huruf itu. Itu insya Allah akan terbiasa. Kalau sudah biasa seperti itu, ketika kita membaca kitab yang tidak berharokat, kita karena sudah sering dapat ininya ya, maklumat sebelumnya, kita akan tahu oh ini isim gitu, harus dibaca begini. Afwan Nah, Ustadz, gimana Ustaz? Silakan. kalau yang diikuti domir juga itu isim Ustadz ya? Ya, domir itu juga isim. Nah, Maaf kemudian ya. ini juga isim. Kalau ada domir setelahnya. Tapi domirnya yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Ka, kumakum, ki, kumakunna, ina itu juga isim Yang sebelumnya. mutasil itu. Yang domir mutasil itu. Nah, misalnya waqalu. Qalu ini fiil apa? Madhi. Madi kan? Nah, dari mana kita tahu madi? Nggak mungkin mudore dia. Nggak mungkin fiil mudore. Mudore itu gampang nebaknya. Satu-satu. Tidak ada Mud- tanda. Karena tidak ada huruf mudoroah. Fiil mudore itu harus hamzah di awal, atau nun di awalnya, atau ya di awalnya, atau ta. Nah, ini kan kof. Berarti nggak mungkin fiil mudore. Fiil mudore. Nah, berarti ini fiil madi gitu. Tamassana. Tamassa. Fiil madi atau mudhari? Mudore. Mudhari atau madi? Jawabannya fiil مادي fiil mudhari. mudhari Apa namanya? Ada lan kan sebelumnya. dalam Nah, nafas lan itu tanda kalau dia depannya fiil mudhari. Dari kata massa. Massa itu artinya menyentuh. Makanya mereka mengatakan waqalu mereka berkata lan tamassana. Lan tamassanan naru. Neraka itu tidak akan pernah menyentuh kita katanya. Karena lan itu bermakna selamanya bisa. Kata mereka itu neraka itu tidak akan pernah menyentuh kita selamanya gitu katanya. Illa kecuali ayyamam ma'dudah. Kecuali beberapa hari saja katanya. Nah, dibalas sama Allah itu. Ya Muhammad, kul katanya katakan. Attakhadtum indallahi ahdan. Emangnya kalian sudah buat janji itu sama Allah katanya. Fala yukhlifallahu ahda. Allah itu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Am takuluna atau mereka itu berkata Allah kepada Allah mala ta'lamun apa yang mereka tidak ketahui. Seperti itu. Nah, ini perkataan orang-orang Quraisy. Nah, kemudian kalau kul ini dia dua huruf ya. Dia fiil Untuk amr. amr. Qala yakulu kul. Kul itu fiil amr. At-takhoda fiil apa? Madi atau mudhari? Mudore. Mudhari kan awalannya dengan hamzah.
Bukan, bukan, bukan. Sebentar. Madi Ustaz. Madi, madi. Tapi dia Oh, pakai aslinya. Oh iya, ini hamzahnya hamzah istifham. Apa? Aslinya ittakhoda. Aslinya ada ini. Kan dari kata ittakhoda. Aslinya ittakhoda. Cuman hamzah wasolnya dihilangkan. Dia fil madi. Ittakhoda. Katakanlah apakah ittakhodtum failnya ini. Kalian telah mengambil dari sisi Allah itu ada janji. Karena kalau kita nyebut mudhari harusnya failnya dhamir mustatir ana. Sementara di depan ada tum. Tum ini dia menunjukkan dia madi. Karena tasrifan madi itu kan misalnya ittakhoda, ittakhoda, ittakhodu, ittakhodat, ittakhodata, ittakhodna, ittakhodta, ittakhodtuma, ittakhodtum. Nah, itu tasrifan fi'il madi menunjukkan fa'ilnya tum. Kemudian yukhlifa, yukhlifa fi'il apa dia? mudhari ya. Mudhari karena ada lan Ya, sebelumnya. Falan. pada Takuluna fi'il mudhari ya. mudhari ya. Takuluna. Pokoknya yang ada waw nun di belakangnya itu dia fi'il mudhari. Nah, tinggal kita lihat awalannya pun juga harus ada hamzah nun ya dan ta. Ta'lamuna juga fi'il mudhari. Nah, satu ayat lagi. Bala man kasaba sayyi'atau wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Fiilnya mana saja? Kasaba. 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 Terus Ahatot. ahatat. Kemudian habis ya? Tidak ada. Nah, fiilnya cuma dua. Kasaba ini fiil Fil madi. Madi. fiil madi dia. Karena cuma tiga huruf. Makanya fiil kalau cuma tiga huruf dia madi berarti. Karena fiil itu minimal tiga huruf dan itu adanya di fiil madi. Karena kalau yang lain itu minimal empat huruf sebenarnya. Mudhari itu minimal empat. Ahatat ini juga fiil madi karena ada tak sukun di belakang. Seperti itu. Nah, demikian satu salah. Jadi nanti banyak-banyak dipraktekkan saat nanti baca Quran ya. Karena emang paling bagus kita itu baca sedikit tapi kita mentadaburi isinya. Misalnya baca satu ayat gitu ya, dilihat dari sisi nahwu sorofnya, kemudian mencoba mentadaburi apa sih yang lagi dibaca gitu ya. Nah, itu akan lebih mengena dibandingkan kita mungkin baca 10 halaman tapi kita nggak paham apa yang dibaca gitu. Baca satu. Makanya guru kami Ustadz Fadil dari Bandung beliau itu menasihati kami waktu itu kalau baca buku katanya satu halaman itu terus habis itu diresapi dulu apa sih yang dibaca barusan gitu. Hikmah apa yang bisa diambil dari situ baru pindah ke halaman berikutnya gitu. Daripada kita baca 10 halaman gitu ya yang diingat cuma apa sih gitu intinya cuma dikit. Nah, demikian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sada, tadi kita baru bahas mudhari. Silahkan jika ada. Ustadz mau nanya yang tadi yang ayat 80 tadi yang atakhadtum itu tadi Iya. kan maldi Mm-mm. ya Ustadz ya. Eh itu tuh tapi maldinya yang 4 huruf ya Ustadz. Ibtakhoda 5. Wazannya 5 berarti oh, ifta'ala. Wazannya ifta'ala. jadi dasarnya mah dari 3 huruf juga ya Ustadz dari akhoda. Betul, betul. Dari akhoda. Oh, berarti kalau madi bisa ketambahan huruf juga ya. Kalau mati ketambahan. Sana. Jadi
Ini kan kalau kita lihat itta khoda. Aslinya berarti kan dari kata akho Akhoda. 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 Berarti tambahannya dua kan sebenarnya. Hamzah, hamzah wasal ya. Kemudian tak di sini. Jadi Ya, kalau kurang. kita gedekan, iya. Jadi tambahannya dua. Eh, karena 5 huruf, ya tambahannya dua, yaitu hamzah wasal dan tak itu. Nah nanti insya Allah kita akan pelajari di jilid 3 nanti. Untuk kan i'lal itu ada yang dia akan merubah dari satu huruf ke huruf yang lain. Itu nanti ada. Nah nanti insya Allah akan kita pelajari itu di jilid 3-nya nanti. Ini jilid 2-nya kan udah mau selesai. Tinggal beberapa halaman insya Allah. Kurang. Afwan. Ada yang lain? Saudara semuanya. Nah nanti insya Allah di pekan depan kita masuk di ini ya. Di fi'il amar. Tadi yang khulasoh yang amar. Itu nanti kita bahas. Nah nanti insya Allah untuk pengembangannya. Nanti juga bisa di kelas yang Senin malam itu Nahwu Tatbik. Nanti yang fi'il amar akan kita bahas. Terus nanti masuk di isim. Isim juga ada yang jamid, ada mustaq. Ini insya Allah tinggal beberapa halaman. Tinggal 20-an halaman insya Allah nanti selesai. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dulu hari ini. Saudara semuanya kita sambung kembali di pekan depan. Syukran jazakumullahu khairan katsir. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu warahmatullahi khairan, Maaf, Ustaz. Ustaz. wabarakatuh. Wa Jazakallah khairan, iyyakum Ustaz. Ya Allah. ajmain. Syukran Ustaz. Izin tutup.